Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Iya, alhamdulillah sehat Pak ya. Iya. Jadi sebelumnya Pak bisa memperkenalkan diri dulu Pak ya. Baik Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Sa'adudin. Iya. Saya di sini menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah SD 018 Senayang. Iya, baik. Langsung saja Pak ya. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk melaksanakan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan kepemimpinan ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sahar yang sudah memberi kesempatan kepada saya, memberikan semangat dan supportnya terhadap saya. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya, Jadi boleh. wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya demonstrasi kontekstual, yang mana saya harus mewawancarai 3 kepala sekolah, yaitu diantaranya Pak ya. Iya, siap. Jadi ya, yang pertama adalah permasalahan yang dianggap baik akan tetapi dihadapkan dengan 2 keputusan. Terhadap kedua keputusan tersebut, yang mana keputusan itu sama-sama berat dan membawa dilema, kemudian Bapak harus memutuskan keputusan yang mana yang seharusnya Pak Sahar ambil, begitu Pak. Baik Bu, ada kesempatan bagian ini. Jadi karena Ibu membuat satu tugas, dan tugas ini ada sifatnya dialog atau penyelesaian masalah. Ini kan suatu permasalahan yang dilema Bu. Iya. Kalau kita sebut dalam konteks dia seperti etika, Rujukan moral. ya, dilema etika, Iya. dan pendidikan dan rujukan moral. Iya. Jadi sebenarnya ya, sepengetahuan saya, karena berhubungan ini bahas 2 kata ini, Iya. sebenarnya kata ini bagi saya ini sangat asing Bu. Iya, betul. Ya kan, Betul, apalagi mungkin Ibu tahu kondisi saya pada saat sekarang ini, Iya. situasi saya, karena saya merasa saya orang baru dalam kencah kepala sekolah. Iya. Gitu. Saya kan PLT Bu, Iya. ibaratnya baru 1 tahun menjabat. Iya. Dan juga ibaratnya seperti ini minim Bu pengalaman gitu. Ya, tak masalah Pak. Ya, jadi gini, untuk setiap Untuk sharing-sharingan. kita pasti walaupun dalam setahun ini pasti mempunyai suatu permasalahan, Iya. dilema etika tadi pasti ada. Iya. Di lingkung dengan kita tempat saya bertanggung jawab Iya. umpamanya. Jadi ada pun dilema untuk menyelesaikan permasalahan ini. Contoh dari suatu dilema permasalahan Iya. yang pernah saya alami gitu. Iya. Itu seperti contoh kedisiplinan Iya. seorang guru gitu. Iya, iya, betul. Yang ada di lingkungan kita, karena berhubungan lokasi kita, ibu-ibu sama tahu, Iya. karena letak sekolah kita ini semua jauh Iya, jauh iya. dari Nyebrang laut. pemukiman Iya. dari setiap guru Iya. gitu. Jadi kita daerah terpencil. Iya, iya. Jadi sehingga itu membuat keterlambatan. Jadi kurangnya kedisiplinan. Iya, iya, Tapi alhamdulillah semua permasalahan itu sebenarnya masih bisa kita dalam konteks bisa diselesaikan. Iya, Jadi itu Bu, untuk permasalahan sekarang ini. Iya. Jadi yang ingin saya tahu sekarang, bagaimana cara Bapak sendiri menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi tersebut. Baik, tadi menyinggung sedikit tadi tentang kedisiplinan. Berarti Iya. itu suatu permasalahan Bu yang Iya, sering saya iya, hadapi. iya. Tetap permasalahan itu tetap harus kita Selesaikan, selesaikan. iya, betul, Jadi betul. sebagai seorang yang bertanggung jawab di sini, kita tetap persoalan mengacu kepada peraturan, Iya. tata tertib sekolah. Iya. Tapi secara tadi bahwa saya ini orangnya minim pengalaman, tetap saya akan menyelesaikan permasalahan itu sebenarnya koordinasi dulu. Iya. Kita berkoordinasi dulu kepada disebutkan pihak, Iya. atau pihak atau rekan-rekan guru kita Iya, yang bermasalah itu. Iya. Nanti kita dudukkan suatu permasalahan dia, Iya. dan kita boleh dikatakan kita rapat diskusi Iya, untuk diskusi. penyelesaian Iya, jalan betul. solusinya terbaik, Iya, gitu, terbaik. bahwa hal yang dilakukan seorang guru karena dia terlambat itu bukannya suatu kesalahan juga gitu, Iya. karena ada sebab akibat tadi. Iya. Bisa jadi roro yang Iya. terlambat Bu, karena Iya. kita menyeberangi laut tadinya. Nah, Iya. itu solusi saya pasti diutamakan berarti musyawarah dulu. Musyawarah dulu ya. Jadi di sini pakai perasaan seorang pemimpin juga ya Pak ya, Iya. tentunya dibutuhkan. Tidak serta-merta Pak Sahar langsung menjadi orang itu, Ya, akan tetapi juga
menggunakan perasaan ya Pak Iya, ya. iya. Baik. Kemudian yang mana dilema etika dan rujukan moral tersebut, siapa-siapa yang terlibat di dalam pengambilan keputusan yang Bapak hadapi? Kalau untuk pengambilan keputusan, jelas kita melihat konteks dari suatu permasalahan tadi. Iya, Bu. iya. Ya kan, ibaratnya kalau kedisiplinan berarti guru, dan melibatkan, tentu kita melibatkan guru tersebut. Iya, Mungkin iya. kalau konteksnya sifatnya kecil yang bisa kita selesaikan, mungkin lingkupnya masih kita sama guru sama iya, dengan iya, kepala di dalam sekolah. majelis Iya, itu, Pak, tapi ya. kalau konteks Iya. ibaratnya satu permasalahan itu nanti dah melibatkan ibarat luas besar, Iya. mungkin kita akan melibatkan komite, wali Iya, murid dan sebagainya. Iya, wali murid dan Iya. tentunya dinas ya Pak ya, dinas Iya. terkait yang Pasti bisa kita bagaimana usahakan. tindakan yang akan diambil ya. Baik Iya, Pak. Iya, kemudian apakah acuan dari pengambilan keputusan yang Bapak hadapi tersebut, kemudian apa komitmen yang bisa diambil dari keputusan Bapak sebagai kepala sekolah? Sebenarnya kalau komitmen acuan jelas masalah Peraturan, Pak, ya? pasti peraturan, Iya. karena peraturan baku dia adalah Iya. jelas seorang guru itu tidak Iya, boleh disiplin tentunya. harus disiplin Iya, kan gitu. disiplin, Tapi ya. mengingat kondisi dan situasi kita, memang harus itu yang apa tadi, tetap peraturan tata tertib tetap kita jalankan Iya, seperti itu. sesuai Tapi masih menimbang, mengingat Iya. dan menimbang ada efek dari seorang guru itu, pasti dia punya alasan Bapak Iya, dan Ibu kan. iya, betul. Punya alasan dia keterlambatan, nanti kita tengok jadi dalam dia mengajar, Iya, umpamanya iya. apakah dia lebih berinovasi di dalam dia Iya. mengajar, walaupun dia terlambat tapi Iya. semangat dia mengajar mungkin lebih baik. Itu ada pertimbangan yang Iya, harus kita iya. pikirkan. Ya, baik. Jadi begitu ya Pak ya, kurang lebih gambaran dari permasalahan yang Bapak hadapi selama menjadi kepala sekolah. Kemudian Pak, selanjutnya hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan selama Bapak menjadi seorang pemimpin kepala sekolah di SD 018 ini? Jelas Bu, kalau untuk masalah tantangan, kalau berhubungan saya nggak mengulang lagi, kita orang baru, jelas Iya. tantangan yang kita hadapi, apalagi permasalahan seperti yang kita uraikan tadi antara etika, dilema etika dan moral rujukan tadi. Iya, betul. Jelas tantangannya kalau bagi saya itu terhadap guru-guru senior Bu. Iya, Seperti iya. Ibu umpamanya guru-guru Iya, senior atau iya. guru-guru yang lebih dulu di sekolah ini Iya, umpamanya. Karena iya. saya kan ibaratnya pindahan umpamanya masuk Iya. ke sini. Jadi ibaratnya apalagi yang seandainya guru-guru senior itu yang tidak sepaham. Iya, betul, Tidak betul. sepaham dengan penyelesaian masalah tadi. Iya, Jadi ada iya. bentrok, tapi saya tetap akan berusaha walaupun apa kata orang tuh selisih paham dan sifat grogi saya kan Iya, pasti ada iya. karena saya orang Iya, baru, tetap iya. saya usahakan sebaik mungkin dalam penyelesaiannya Iya. dan bertahap untuk menghilangkan kegrogian saya karena ada aturan tadi yang Iya, mengikat. iya. Jadi karena ada acuan tadi Pak ya, Iya. jadi kita tak kehilangan kendali Iya. ya Pak ya, ada pegangan tersebut ya. Baik. Kemudian masalah apa dalam penyelesaian yang dimiliki, kemudian prosedur seperti apa yang dijalankan dalam penyelesaian masalah yang Pak Sahar hadapi selama ini barangkali. Itulah tadi Bu, permasalahan tetap pasti ada. Tetap saya kembalinya lagi tadi secara kekeluargaan dulu yang Iya, kita usahakan iya. penyelesaian dia, baik itu sifat musyawarah mufakat itu wajib. Iya, betul. Iya, betul. karena disitulah punca dari penyelesaian suatu permasalahan kan gitu. Iya. Tapi kalau dalam konteks dia tidak bisa diselesaikan lagi, nanti kita mengikuti jalur Iya. seperti yang harus umpamanya nanti melibatkan komite umpamanya dalam iya. hal penyelesaian yang lebih tindak Iya. lanjutnya. Tapi Iya. kalau bisa diselesaikan tetap kita Kita konteksnya selesaikan, iya, musyawarah kita mufakat. selesaikan dulu ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi di sini kebijaksanaan berbicara Kebijaksanaan, ya iya, Pak Bu. ya. Kebijaksanaan seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah. Benar Bu, karena Iya. tidak semua kesalahan itu tidak Ah, bisa diperbaiki. iya. Nanti kita harus berusaha untuk Untuk memperbaiki. kedepannya lebih baik lagi Iya. begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, jadi dan yang terakhir saya hanya ingin minta dari Pak adalah refleksi dari semua permasalahan yang Pak hadapi, pelajaran apa yang bisa diambil dari permasalahan yang Pak hadapi selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 018 ini Pak. Baik Bu, berarti pelajaran atau pengalaman Iya. sudah jelas. Berarti Iya. saya balik lagi, tetap saya terfokus kepada setiap bahwa ada suatu permasalahan, ya kan, baik itu untuk mengambil pembelajaran itu tetap Iya. harus diselesaikan dengan secara baik dan secara musyawarah atau mufakat. Baik Iya. itu dia di
permasalahan itu lingkupnya kecil Iya. ataupun nanti lingkupnya lebih besar lagi, Iya. tetap fokusnya Tetap karena berusaha itulah kita pembelajaran saya selesaikan dapatkan dulu. tadi. Berarti Iya, pengalaman saya dapatkan harus selalu bekerja sama Iya. dan tetap harus bermusyawarah supaya iya. semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan Selesaikan, baik. ya, supaya kita juga menjadi tim yang solid ya Pak Iya, ya, iya, untuk Pak. kedepannya Nah, kita mudah-mudahan lebih baik lagi ya Pak ya, Amin. dan untuk cita-cita kita bersama yaitu memajukan sekolah kita ya Pak ya, ya, tentunya. itulah harapan kita Ya, bersama harapan ya. kita bersama ya. Jadi saya rasa wawancara saya itu saja Pak. Jadi pembelajaran yang bisa diambil untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi, Amin. bisa memperbaiki apa yang kesalahan-kesalahan ya, kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebelum-sebelumnya untuk yang akan datang mudah-mudahan dapat lebih baik lagi demi kemajuan sekolah kita bersama ya Pak ya. Itu harapan kita semua Iya, ya, Bu, ya. harapan kita semua. Iya, amin. Jadi sampai di situ aja Pak wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas support Bapak untuk saya sebagai guru penggerak. Kemudian harapan saya Pak tetap memberi semangat saya sampai saya mengakhir pendidikan Siap, ya Pak ya. siap, Ya. siap, oke. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Bu. Iya. Oke. Iya, oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, jadi begini Pak, tujuan saya datang ke MIS ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak saya dalam demokrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepada seorang pemimpin ya Pak ya. Terima kasih atas kesempatan yang Pak Suti berikan kepada saya serta dukungannya. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah permasalahan yang Pak Suti anggap baik, akan tetapi dihadapkan dua masalah terhadap kedua keputusan, yang mana keputusan itu sama-sama berat dan membawa dilema. Gitu Pak. Kami ini sekolah kami Ya. kita sekolah swasta Ya. ini masalah yang dasar yang menjadi dilema untuk kami putuskan Ya. itu yang pertama mengenai tentang kedisiplinan kawan-kawan guru ini. Iya, iya. Nah, karena kita ya tahu sendiri kita sekolah swasta ini apa namanya, guru juga berdasarkan ngajar itu berdasarkan keikhlasan saja, Ya. kan? Tidak ada sesuatu yang mungkin bisa kita janjikan kepada mereka, sehingga faktor utama untuk mengajar itu yang mungkin berdasarkan keikhlasan. Iya. Karena apa namanya, kawan ini berdasarkan keikhlasan, sehingga kami pun menegaskan mereka untuk disiplin gitu. Saya rasa agak berat juga gitu ya. Banyak faktor yang mendorong untuk mengambil keputusan itu. Kemudian apa namanya, ketika kita nak menyuruh kawan-kawan itu aktif atau mungkin disiplin, kita pun diharapkan dan berbagai masalah. Iya, ya, jadi itu Pak ya permasalahannya. Jadi dilemanya ada pada yang jelas dilema bujukan moral Pak ya. Jadi dari keikhlasan diri masing-masing guru, karena ada latar belakang di mana guru juga mungkin kesejahteraannya masih sedikit ya Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana Bapak mengambil keputusan atau dilema etika atau bujukan moral mengambil keputusan tersebut, siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang Pak Suti tadi? Sebenarnya kalau dalam mengambil keputusan, karena kita yang sekolah swasta begitu, sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan, kemudian yayasan juga di bawah naungan Kemenal, kemudian pertama kita libatkan untuk pastinya yayasan, yayasan minta nasihat mana baiknya untuk keputusan yang kami ambil. Kemudian yayasan pun saya rasa pasti di beliau itu mengambil pedoman dari benar sebagai di madrasah. Iya, jadi seperti itu Pak ya. Jadi karena berupa yayasan tadi kita
diambil benar-benar yakin dan menjadi komitmen dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Keputusan sebetulnya ada Bu. Yang pertama itu mengenai tentang kebijakan yayasan ataupun ADAT lah yang dibuat yayasan. Di situ juga tertuang sebenarnya bagaimana guru dalam sikap, dalam bertindak, dalam kedisiplinan semuanya di situ sudah diatur juga. Kemudian ya yang selanjutnya etika kita sebagai seorang guru gitu. Kita sebagai seorang guru seharusnya memang harus disiplin karena kita menjadi contoh teladan bagi siswa kita. Dan kita juga harus pertama kali yang harus kita lakukan kita ubah disiplin kita dari diri kita sendiri. Memberi contoh yang baik. Baik. Jadi hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah di sini Pak? Yang Pak Supri ambil? Tantangannya sebenarnya banyak sekali. Yang pertama yang pasti karena kita sekolah swasta itu kita nak menggerakkan istilahnya nak menyuruh kawan itu disiplin, kemudian nak menyuruh kawan itu aktif dan sebagainya itu kita berpikir dua kali. Yang pertama kita harus memikirkan karena kita ini tak dapat memberikan income lebih bagi mereka, otomatis kan menyuruh kalau saya dari atasan gitu kan, karena mereka mau mengajar ini saja kita sangat beruntung gitu. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang kurang disiplin seperti itu kan, karena kita tidak dapat memberikan income yang lebih, maka kita pun segan juga menyuruh kawan-kawan itu gitu. Ya jadi di situ Pak ya terletak dilema dia antara dilema etika dan kehidupan moralnya antara kita sebagai atasan, kemudian dari pribadi guru masing-masing itu jadi sama-sama merasa di posisi yang benar ya Pak ya. Di sisi lain kita sebagai atasan ingin menegakkan kedisiplinan, tetapi di sisi lain pihak guru sendiri juga punya alasan-alasan tertentu yang mereka lakukan ya Pak ya. Ya kemudian jika ada masalah apakah dalam penyelesaian memiliki prosedur dan prosedurnya itu seperti apa Pak? Prosedurnya yang pertama yang kita kita biasa lakukan pembimbingan gitu. Karena ada guru yang tidak disiplin, yang kita lakukan pertama kali ya pastinya kita tegur gitu. Tapi kita tegur pun kita juga harus melihat situasi bagaimana kondisi seseorang gitu kan. Sebenarnya kita tegur juga, soalnya kita khawatir juga Bu kalau misalkan kawan itu misalnya meracuk kalau kita kan kita tegur juga karena kita cari guru susah juga dari swastanya Bu, karena yang tadi kan kembali ke income tadi nggak begitu banyak yang kita dapat berikan ke mereka. Makanya kita nak negur pun kita harus hati-hati gitu. Kalau bisa jangan sampai mereka tersakiti sehingga mereka tak mau mengajar lagi. Jadi itulah dilema bujukan moral tadi yang sangat diperlukan Pak ya, dan berperan dalam hal ini. Jadi sebagai kepala sekolah memang kebijakan itu yang harus dijalankan. Ya. Jadi yang terakhir Pak ya, pembelajaran apa yang bisa diambil dari masalah yang baru sebentar kita wawancara ini Pak? Mungkin pelajaran yang kami ambil karena kita ini sekolah swasta, pertama mungkin perhatian pemerintah ini kurang penyelenggara pendidikan swasta, sehingga kami banyak mengalami kendala dalam bidang kesejahteraan, sehingga kawan-kawan yang seharusnya mendapat pendidikan yang layak gitu, sehingga kita pun nak bergerak dalam bidang operasional sekolah kita berpikir di sini kita harus memutar otak bagaimana pendidikan kita ini terselenggara dengan baik. Kemudian yang kedua Bu, kita ini cuma mengandalkan pemasukan itu dari dana bos, dan dana bosnya menyesuaikan dengan keuangan dompet kita ini sebagai tidak sedikit sehingga dapat sedikit juga, sehingga penghasilan yang dapat kita berikan ke kawan-kawan itu sedikit gitu. Jadi itulah pembelajarannya, kita memang harus otak-otak bagaimana mendapatkan income yang lebih dari luar di sini, karena kita yayasan mungkin yayasan yang bergerak,
yayasan kita juga lambat juga penghasilan kita sehingga pendapatan kawan kita kurang memadai. Kemudian depan ya kita berharap mudah-mudahan ada tambahan lebih juga, dan kita juga dapat memberikan pemahaman kepada kawan-kawan guru ini supaya tumbuh dalam diri mereka masing-masing itu kesadaran bahwasanya mengajar itu sebuah tanggung jawab untuk mencerdaskan saudara-saudara kita, anak-anak generasi kita, sehingga tumbuh dalam diri mereka itu disiplin yang lebih, sehingga lebih semangat lagi mengajar, lebih disiplin lagi, dan lebih membawa sekolah itu lebih maju lagi. Seperti itu Pak ya. Jadi sebenarnya lebih ke kesadaran diri ya Pak ya. Kesadaran diri dari masing-masing pribadi, karena memang keadaan kita seperti ini, jadi mereka juga seharusnya maklum. Kemudian kalau untuk masalah kedisiplinan ini memang sebenarnya berbalik ke pribadi masing-masing, bertanam pada diri masing-masing bagaimana tanggung jawab masing-masing guru itu terhadap sekolah ini untuk kedepannya ya Pak ya. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Supri bisa membawa sekolah ini lebih maju lagi dan lebih solid lagi, menjadi tim yang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, kemudian bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas tentunya ya Pak ya, dan berakhlak mulia. Baik Pak, cukup sekian wawancara saya. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu. Iya, jadi kira-kira Pak dah siap, saya akan wawancara sedikit ya Pak ya. Insya Allah. Iya, jadi tujuan saya wawancara di sini adalah mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan kepemimpinan ya Pak ya. Jadi boleh Bapak perkenalkan diri dulu, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Azasi SPD. Saya Kepala SMK Negeri 1 Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan Pak Robert menyambut saya. Kemudian kita langsung aja Pak ya. Ayo silakan. Jadi yang pertama adalah tentang permasalahan yang dianggap baik, akan tetapi dihadapkan dua masalah terhadap kedua keputusan, yang mana kedua keputusan tersebut sama-sama menurut Pak Robert sama-sama benar dan sama-sama berat untuk mengambilnya Pak ya. Jadi itu disebut dilema Pak ya. Bisa diceritakan sedikit Pak? Iya. Kalau saya begini Bu, mungkin kalau memang dalam suatu permasalahan kita memiliki pilihan, misalnya mungkin satu sisi mungkin kita dihadapkan dengan masalah yang akan timbul seperti ini, kemudian di sisi lain mungkin akan timbul permasalahan seperti itu. Jadi kita akan lihat dulu mana yang merupakan skala prioritas. Ya, skala prioritas, kebaikannya di mana, kemudian juga nanti kelemahannya di mana. Jadi kita bandingkan nanti akibat yang akan timbulkan dari pengambilan keputusan kita itu. Jadi kalau misalnya sama-sama dua hal ini, pilihan penyelesaian masalah ini menimbulkan kemudaratan atau timbul risiko yang kurang baik, kita akan pilih mana yang merupakan solusi yang kira-kira akibat atau akibat buruknya yang sangat minim, sangat sedikit, itu akan kita ambil. Nah, jadi dalam hal ini, jadi nanti orang-orang yang akan mendapatkan akibat yang kurang baik nanti kan akan kurang, tidak sebanyak, dan nanti juga mudah-mudahan dengan kita melihat itu minimal gitu, minimal sekali dampak buruk yang kita ambil, karena kan memang harus diambil karena kalau buruk dua-duanya. Tapi kalau bagus dua-duanya, tadi seperti yang saya bilang, kita harus ambil mana yang paling
paling tinggi atau paling besar kebaikannya di antara satu permasalahan lainnya gitu. Iya, iya. Jadi bagus sekali ya Pak ya, menurut saya keputusan Bapak sebagai seorang kepala sekolah. Kemudian saya minta satu contoh misalnya permasalahan yang pernah Pak Robert hadapi di sekolah SMK tersebut, bisa Pak diceritakan sedikit? Mungkin kalau permasalahan saya pribadi mungkin belum ada yang seperti itu yang sampai saat ini yang begitu berat, tetapi saya pernah ada dapat cerita gitu suatu masalahnya seperti ini. Jadi ketika ada sebuah kepala sekolah dihadapi dengan permasalahan, waktu itu seorang guru melaporkan bahwa ada siswanya yang kedapatan itu video porno. Nah, itu salah satu gurunya melaporkan bahwa siswa di kelasnya ada yang terkena kasus video porno dan videonya itu sudah tersebar. Sementara di waktu yang sama ada tetangga di dekat sekolah itu yang merasa dirugikan. Berarti dilema etika ya. Ada warga yang merasa dirugikan. Pada saat itu dia ngamuk-ngamuk datang ke sekolah. Begitu ya. Jadi pada saat yang sama ya, ada warga yang ngamuk-ngamuk karena ada masalah dengan haknya yang kira-kira mengganggu haknya. Kemudian juga ada masalah ibu tadi yang Bu Wali kelas tadi datang ke kepala sekolahnya. Jadi langkah apa yang secara nalar, yang secara logis yang harus dilakukan oleh kepala sekolah pada saat itu? Nah, tentu secara nalar dan logis masalah yang perlu kita pending terlebih dahulu karena masalah ini pornografi ini jadi karena sudah tersebar kan, tak mungkin juga. Jadi untuk sementara kita pending dulu, kita hadapi terlebih dahulu warga yang sedang ngamuk-ngamuk tadi. Nah, itu salah satunya kan. Jadi kita hadapi dulu, kita tenangkan warga itu tadi. Bagaimana solusinya sudah tenang, baru kita kembali ke masalah yang pornografi tadi ini untuk menyelesaikannya bagaimana, apakah dipanggil orang tua siswa, apakah bagaimana penyelesaiannya. Nah, nanti baru itu karena sudah videonya sudah tersebar juga, tak bisa kita tahan kan pada saat itu kan. Nah, tapi yang warga ngamuk-ngamuk ini tadi sudah di depan mata. Nah, jadi itu kan yang harus diselesaikan. Itu yang bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar kalau kita tidak menyelesaikan ini dulu. Jadi pemilihan skala prioritas yang mana itu juga sangat penting ya dalam pengambilan keputusan. Itu salah satu contohnya. Jadi dilema etika ya Pak ya, itu termasuk dilema etika. Kemudian selanjutnya siapa saja kira-kira yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam dilema ITK yang pernah Bapak hadapi tersebut? Kalau permasalahannya itu terkait dengan siswa, tentu yang akan kita panggil adalah wali kelasnya. Kalau itu terkait dengan siswa, nanti bersama dengan kesiswaan, ya kan. Kalau ada guru BK dengan guru BK, kita selesaikan. Nanti kalau memang kira-kira permasalahannya berat, kita undang orang tuanya. Kita undang orang tuanya ke sekolah untuk membicarakan bagaimana solusinya atau pemecahan masalah kalau memang ada masalah siswa yang berkaitan. Nah, kalau masalah itu berkaitan dengan guru, berarti ya saya selaku kepala sekolah tentu memanggil guru atau PTK yang bermasalah, gitu kan. Jadi kita cari dulu apa permasalahannya, kita dengar dulu dari yang bersangkutan. Kemudian kalau memang hal itu mungkin berat untuk kita tidak bisa diselesaikan oleh kepala sekolah, kan ada pengawas. Kita punya pengawas untuk konsultasi kalau memang belum bisa terselesaikan. Dan juga kita kalau dinas pendidikan ini kita ada kepala cabang dinas pendidikan yang bisa di situ membantu kalau ada permasalahan PTK. Selain dari Kacap juga ada pihak PTK SMK. Itu mungkin. Jadi sudah sesuai dengan jalur yang ada ya Pak ya. Iya, benar sekali. Kemudian apa acuan dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar yakin dan menjadi komitmen
dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Oke. Kalau saya melihatnya seperti ini, dalam kita mengambil keputusan ada 3 hal mungkin yang kita perhatikan. Yang pertama adalah pengalaman. Iya. Nah, pengalaman kita sebagai seorang guru, mungkin kan, sebagai kepala sekolah, saya udah hampir setahun setengah mau masuk 2 tahun sebagai kepala sekolah. Jadi pengalaman kita mungkin yang pernah menghadapi hal-hal permasalahan ya yang sama mungkin, dan juga mungkin dapat cerita dari rekan-rekan kepala sekolah ya. Pokoknya dari pengalaman yang pertama. Yang kemudian yang kedua itu mungkin dari pengetahuan. Nah, pengetahuan kita dari kita lihat di seperti video-video pembelajaran pemecahan masalah ya. Nah, itu dari pengetahuan yang kita miliki. Nah, yang ketiga mungkin secara perasaan, intuisi. Jadi kita tidak bisa lepas itu dari intuisi itu ya. Perasaan kita sebagai manusia. Nah, jadi kita juga harus melihat penyelesaian masalah itu dari minimal dari 3 sisi inilah sebagai acuan kita supaya kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Itu saya kira. Baik. Jadi begitu ya Pak ya, permasalahan yang pernah dihadapi. Kemudian hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam permasalahan yang Bapak hadapi selama ini? Iya, dalam menyelesaikan masalah itu memang ada timbul ya, mungkin tidak semulus ya kan namanya dalam kehidupan itu. Tentu kita mengambil sebuah keputusan ada pro dan kontra ya. Misalkan saja kita membuat sebuah keputusan atau sebuah aturan, itu tidak semua misalnya PTK atau pendidik tenaga pendidikan itu mungkin di depan setuju, di belakang tidak setuju gitu kan, ngomong segala macam dan sebagainya. Itu mungkin salah satu tantangan ya dari intern sekolah itu kan. Kemudian juga bisa juga hambatan itu, masalah itu datang dari masyarakat atau orang tua siswa. Ketika siswanya diperlakukan penegakan disiplin ya kan, misalnya disuruh push up misalnya gitu kan untuk mendidik, kemudian beri tugas-tugas, kadang-kadang orang tua siswa komplain. Jadi ada penyelesaian masalah atau program-program di sekolah itu bisa datang dari dalam sekolah, bisa dari masyarakat, juga bisa dari dinas. Dinas tidak mendukung. Misalnya kita butuh ini, butuh itu, bahkan butuh saran pun kadang-kadang sulit mereka. Itu hambatan-hambatan yang datang baik dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah yang kita harus pikirkan secara bersama bagaimana solusinya. Bagus sekali jawaban dari Pak Robert, terima kasih. Kemudian yang terakhir Pak ya, pembelajaran apa yang bisa diambil dari permasalahan yang sudah dihadapi kemudian menyelesaikannya, begitu Pak? Mungkin pembelajaran itu mungkin bagi pribadi saya ya, itu bisa menambah ilmu, pengalaman ya untuk saya untuk kedepannya. Mana tahu nanti kita akan menjumpai permasalahan itu atau rekan kita yang lain menemui permasalahan, kita bisa ngasihkan saran solusi. Bahwa dahulu kami pernah gitu mengalami hal yang seperti ini. Jadi kalau kami dulu seperti ini, itu salah satunya. Kemudian juga mungkin mudah-mudahan dengan adanya permasalahan yang kita hadapi hari ini, jadi mudah-mudahan akan datang kita tidak lagi ini gitu, tidak lagi mungkin bisa menghindari ya atau bisa meminimal. Mudah-mudahan tidak lagi hal-hal yang seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kan. Itu yang mungkin menjadi harapan ya, harapan kita. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak atas dukungannya dalam program saya Guru Penggerak ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu Suti. Terima kasih.